Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, brother. Bagaimana kabar kalian? Woi, Luar biasa, brother. Luar biasa, brother. Sehat-sehat lah. Brother gimana, brother? Sehat dong, puji Tuhan sehat. Saya dengar Bobi kemarin sakit ya? Oh, iya. Sakit hati, brother. Diputusin cewek ya. Gitu. Oke. Buat teman-teman yang lain masih ini belum masuk ya? Tadi masih ada yang di kantin sih, brother. Nanti panggil ya. Oke. Oke. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan belajar sesuatu yang baru. Kalau boleh tahu, ini pertemuan keberapa ya? Ke-5 atau ke-6, brother? Berarti mau tes dari kita ya? Janganlah tercepat-cepat. Iya, saya mau tes dong. Supaya kemampuan kita diuji, untuk diuji. Pertemuan ke-8 lah, Dar. Atas lah ya. Oke, pada hari ini kita akan belajar bentuk dan ungkapan liturgi dalam rupa tata warna. Jadi kita kan sekolah Katolik ya, kan sekolah Katolik kan. Jadi kita tuh harus tahu apa arti iman yang sesungguhnya lewat ungkapan warna-warna liturgi. Oke, teman-teman. Sebelum kita masuk materi, indikator yang ingin saya sampaikan pertama, saya akan menjelaskan sejarah pembuatan dan kanalisasi warna liturgi. Yang pertama. Yang kedua, menjelaskan makna yang terkandung dalam warna-warna liturgi dan penggunaannya dalam liturgi. Dan yang ketiga, menyebutkan ketentuan penggunaan warna dalam misa ritual, misa untuk berbagai keperluan dan misa votif. Baik teman-teman, sebelum masuk ke pelajaran kita, marilah kita berdoa ya. Doa akan dipimpin oleh saudara Andri. Baik, brother, terima kasih brother atas kesempatannya. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami berterima kasih kepadamu untuk hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan baik. Ya Tuhan, sekarang kami mau belajar. Berkatilah kami. Semoga apa yang diajarkan frater kepada kami dapat kami mengerti dengan baik, dan berkatilah frater supaya ia dapat mengajar kami dengan baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Andri atas doanya. Sama frater. Sebagaimana bentuk dan ungkapan liturgi yakni yang disimbolkan dari warna liturgi. Ini adalah tema pembelajaran kita pada hari ini. Selain simbol yang menyangkut diri manusia dan segala peralatan liturgi, ada simbol-simbol liturgi yang agak sulit dikelompokkan, namun sering menyentuh seluruh unsur dalam perayaan liturgi. Kita kan, karena ini kita kan sekolah Katolik ya, jadi kita wajiblah mengenal bagian-bagian dalam gereja Katolik, terutama dalam perayaan liturgi ataupun perayaan yang sering kita ikuti, yaitu misa. Jadi dalam konteks liturgi itu, pertama kita harus mengenal ada namanya tata warna liturgi. Dan yang kedua itu tata bahasa liturgi. Ketiga, tata waktu liturgi. Dan yang keempat, tata saudara liturgi. Dan yang kelima, tata ruang liturgi. Baiklah teman-teman, pada pagi hari ini, khusus dalam pelajaran hari ini, kita akan mendalami yang nomor satu ini, tata warna liturgi. Sebelumnya, Frater mau tanya ke saudara Bobi. Bobi tahu nggak apa aja warna liturgi dalam gereja kita? Oh,
Putih, brother. Putih, ada hijau, Putih. ada merah, Hijau. Terus ada krem. merah ya. Krem ya. Iya, ada krem. Brother, brother, tambahan brother. Pak Henry, Warna silakan. ungu brother. Ungu. Iya brother. Ya ya. Ada lagi? Hitam nggak ya? Ada. Bagus. Ya itulah. Ya. Sebentar mendapat satu lagi, ada lagi yang namanya jingga. Yang pinknya bukan kan? Ya, pink. Blackpink tahu kan? Blackpink? Tahu lah. Nah, itu dia. Sound dulu. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Oke. Berarti akan menjelaskan sejarah singkat pembuatan dan kanonisasi tata warna liturgi. Pertama, penggunaan warna liturgi berkembang bersama-sama dengan sejarah pakaian liturgi. Penentuan warna liturgi sebagai simbol liturgi berhubungan dengan sejarah pembuatan warna pada zaman kuno. Ya, menurut keterangan ataupun sumber yang saya terbaca, warna liturgi ini dibuat dari getah pohon yang merah. Tapi saya sendiri pun belum pernah lihat yang mana pohonnya ini. Kemudian jenis warna yang diinginkan didapat dengan cara membuat kombinasi antara jumlah getah keong dan lama proses memasaknya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan warna yang berbeda, kita harus mengkombinasikan warna tersebut atau di proses memasaknya itu lebih lama. Begitu. Semakin lama getah keong dimasak, warna getah akan semakin gelap. Misalnya kalau kita ingin warna hitam, berarti harus memasaknya lebih lama karena akan menghasilkan warna yang lebih hitam, gitu, lebih gelap. Nah, tapi kendalanya adalah ketika memasak lebih lama, maka biaya yang dibutuhkan itu tidak sedikit dan harganya juga semakin mahal. Dalam rangka pelayanan liturgi, soal kemahalan warna ini dikaitkan dengan pemberian pesta dan ranking tingkat hierarkis. Jadi tingkat liturgi, maksudnya warna dalam perayaan liturgi itu dihubungkan dengan pemberian pesta dan siapa yang memimpin perayaan liturgi itu. Jika yang memimpinnya paus, maka warna yang dihasilkan pun harus lebih mahal, lebih gelap. Pokoknya sesuai dengan tingkat hierarkisnya. Kemudian pada abad ke-9 dan 10 atau 10, praktek teknik pembuatan warna dengan getah yang merah menghilang. Nah, gantinya adalah getah tumbuh-tumbuhan tertentu dipakai sebagai bahan warna. Jadi pembuatan alternatifnya itu diganti dengan warna-warna natural dari air getah tumbuhan tertentu. Oke. Kemudian kita lanjut ke makna warna liturgi dan penggunaan dalam liturgi. Ada yang tahu warna putih itu maknanya apa dalam liturgi? Mungkin saudara Phil mungkin Kesucian brother. kesucian ya. Bagus. Kesucian ya? Ya, kemurnian brother. Iya, kemurnian. Apa Bob? Masa kau gak menjawab? Bob, apa Bob? Kudus, bersih, tak bernoda later, Pokoknya yang suci-suci lah ya. rawan. Oke. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Makna warna liturgi dan penggunaannya dalam liturgi. Pertama, warna liturgi merupakan simbol liturgi sebagai dua hal. Sumber Father ini berdasarkan pedoman umum misalnya Romawi nomor 345. Yang pertama, warna liturgi mengungkapkan sifat dasar misteri iman yang sedang dirayakan. Jadi, bila kita merayakan misalkan pesta salib suci misalnya, warna liturgi kita pakai warna merah, melambangkan darah ya, betul. Darah Yesus berkorban bagi kita kan. Beranian juga kan? Ya, beranian, mantap. Lalu yang kedua, untuk menegaskan perjalanan hidup Kristiani sepanjang tahun liturgi.
Jadi dalam hidup Kristiani, hidup menggereja itu kita mengenal banyak masa biasa, masa prapaskah, masa Advent, dan semua itu dilambangkan atau disimbolkan dengan warna-warna liturgi. Oke. Pembinaan warna serta simbol dan warna yang mengikutinya secara de facto hampir dimiliki oleh setiap bangsa dan suku-suku. Misalnya tanda adanya orang mati diungkapkan dengan bendera kecil berwarna hijau dalam masyarakat Jawa atau Melayu. Namun dalam masyarakat Cina untuk melambangkan orang meninggal itu pakai warna putih. Kuning Kok kuning juga ya. Kuning juga. Jawa itu kuning loh kan. Kuning ya, berarti salah ya. Mungkin Enggak. ada juga yang ke. Oh ya. Oke. Batak nggak tahu ya kalau Batak. Oke. Terima kasih atas salurannya. Kemudian gereja juga menetapkan warna liturgi sebagai makna atau melambangkan hal tertentu dari setiap perayaan. Kita akan masuk ke warna putih. Ini sebagian sudah dijawab oleh teman-temannya. Felix, mau kita jawab ini. Andri mungkin mau jawab lagi? Enggak? Mau jawab tadi ya? Udah Brother. Oke. Murni Brother. Oke, warna putih dan kuning. Warna putih dikaitkan dengan makna kehidupan baru dalam liturgi baptisan. Jadi ketika kita baptis Bobby, Felix atau Henry dulu pas kecil ataupun kalian baptis bayi ya kalian? Atau baptis dewasa? Bayi Brother. Nah, kita pasti menggunakan warna putih. Dan itu melambangkan bahwa kita itu harus hidup baru atau hidup kita tuh dibaharui oleh air kehidupan. Oke, betul kata teman-teman tadi bahwa warna putih itu melambangkan kemurnian, kesucian, kesempurnaan, tidak berdosa, dan kita akan masuk ke warna putih ya penjelasannya. Oke. Warna putih itu melambangkan kehidupan baru, yakni ketika kita baptis kita menggunakan warna putih. Waktu Bobby masih kecil ya, dia masih dibaptis, dia pasti pakai warna putih. Itu untuk membaharui, istilahnya untuk melambangkan hidup dia itu dibaharui, walaupun dia masih bayi gitu ya. Kemudian betul kata teman-teman bahwa warna putih itu melambangkan kemurnian, kesucian, ketidakbersalahan, dan lain sebagainya, terang. Nah, melambang kejayaan juga itu adalah disimbolkan dengan warna putih yang penuh dengan kemenangan dan kemuliaan abadi. Dan dalam arti ini mengapa seorang paus menggunakan warna putih? Jadi paus menggunakan dari jubahnya, solideo, single itu semuanya warna putih. Atau ada yang tahu solideo itu apa? Yang bulat-bulat di sini kan? Nah, itu dia. Dulu itu mantanku loh ter. Solideo ya. Kata Felix kan? Bio. Cowok. Cewek. Cowok. Iya. Nah, warna kuning tingkatannya lebih tinggi dari warna putih. Kelihatan dalam artinya tetap sama gitu. Umumnya dilihat sebagai warna mencolok, sebagai bentuk yang lebih kuat dari makna kemuliaan dan keabadian. Nah, apakah ada yang tahu warna putih ini dipakai pas apa saja, perayaan apa saja? Andri mungkin ada yang tahu warna putih digunakan pas apa aja? Natal Brother. Natal, oke. Baru hari raya. Iya, Baru Paskah Brother. Pasca. Bobby mungkin menambahkan? Kamis putih lah, brother, jelas. Kamis putih, masih putih yang dipakai, brother. Nggak mungkin warna merah. Pesta orang kudus. Oke, betul. Yang bukan martir ya? Ya, yang bukan martir. Ya, bukan martir ya. Oke, jawaban teman-teman mantap, luar biasa. Saya menambahkan lagi, misalnya Pesta Santo Yohanes Pengarang Injil, Pesta Tata Santo Petrus, seperti peringatan sekolah kita ya, sekolah Santo Petrus ya. Ya. Oke, bertobatnya Santo Paulus juga kita menggunakan warna putih. Next, kita akan lanjut ke warna merah. Oke. Warna merah. Ada yang tahu arti warna merahnya apa, teman-teman? Korban tadi Berkorban ya. Gagah. Gagah. darah, Oke. berani, Oke. Jawaban yang luar biasa. Warna merah merupakan warna api dan darah
warna yang melambangkan penuhan darah martir dan saksi-saksi iman, sebagaimana Tuhan Yesus Kristus sendiri menumpahkan darahnya bagi kehidupan dunia. Dalam tradisi Romawi kuno, warna merah merupakan simbol kuasa tertinggi, sehingga warna merah ini hanya digunakan oleh kaisar. Jadi dalam tradisi Romawi, warna merah hanya digunakan oleh kaisar. Para kardinal memakai warna merah juga untuk jubahnya, single, dan solideonya. Hal ini dimaksudkan agar para kardinal, atau kita bilang itu pangeran gereja, menyatakan kesiapsediaannya untuk mengikuti teladan para martir yang mati demi iman. Nah, dalam perayaan liturgi, dalam konteks liturgi, warna merah itu digunakan hanya saat Minggu Palma, Jumat Agung, Minggu Pentakosta, ataupun yang berkaitan dengan Roh Kudus, perayaan sengsara Kristus, pesta pengarang, pesta para rasul, pengarang Injil, dan perayaan para martir. Kita menemui ini, misalkan kita sering misa harian, kita akan merayakan misa-misa yang menggunakan warna-warna yang beragam, seperti misalnya warna merah gitu saat peringatan satu tertentu yang dibunuh, misalnya dia mati demi iman. Lanjut, kita akan lanjut ke warna hijau. Warna hijau pada umumnya, warna hijau dipandang sebagai warna yang tenang, menyegarkan, melegakan, dan manusiawi. Dan warna hijau ini merupakan warna yang paling mendominasi dalam masa liturgi. Dalam masa biasa saja kita menggunakan warna hijau hampir 33 minggu, begitu. Lalu warna hijau ini juga melambangkan keheningan, kontemplatif, ketenangan, kesegaran, dan harapan. Iya, warna hijau yang sering kita gunakan ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke warna ungu. Warna ungu merupakan simbol kebijaksanaan, keseimbangan, sikap berhati-hati, dan mawas diri. Nah, saat ini kan kita sedang memasuki masa prapaskah ya teman-teman. Kalau boleh tahu sekarang masa prapaskah berapa? Saudara Felix? Ke-5. Keempat kan? Keempat gak sih? 4 atau 5 ya? Minggu depan kalau ke-5. Iya, betul aja. Besok ya, besok masuk minggu ke-5. Kemarin nggak bisa aku kan. Oh, Felix nggak bisa ya? Iya gitu. Terima kasih Andri atas koreksinya. Mas, warna liturgi ungu kita gunakan dalam masa Advent dan Prapaskah. Nah, warna ungu juga digunakan dalam keperluan ibadah tobat. Jadi bila kita mengikuti ibadah tobat, mengaku dosa gitu ya, menerima sakramen tobat, kita menggunakan warna liturgi ungu. Dan juga arwah, liturgi arwah. Kalau kita jenis arwah, itu warna liturginya warna ungu. Warna ungu itu melambangkan penyerahan diri, pertobatan, permohonan belas kasihan, dan keramat Tuhan atas diri yang meninggal dunia. Itu bagi orang yang saat kita merayakan Ekaristi untuk orang yang meninggal. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah warna yang sedikit ya, udah jarang kita temukan warna hitam. Saya nggak pernah lihat kan? Iya. Ya sih saya juga sih, tapi saya pernah sekali menggunakan warna hitam ini. Maksudnya ikut perayaan misa. Waktu itu saya kelas berapa ya, SD kalau nggak salah. Saya ikut misa di katedral dan imamnya menggunakan warna hitam. Warna hitam merupakan lawan warna putih dan melambangkan ketiadaan, kegelapan, pengorbanan, kematian, dan warna mati lah istilahnya. Duka cita. Itu kata Felix. Maka oke teman-teman, kita masuk ke penjelasan selanjutnya adalah warna liturgi hitam. Warna hitam merupakan lawan dari warna putih dan melambangkan ketiadaan, kegelapan, pengorbanan, dan duka cita. Waktu saya masih SD,
saya pernah mengikuti satu misa di katedral, itu ada menggunakan warna hitam ini. Namun sekarang warna hitam sudah sangat jarang digunakan. Dan warna hitam itu biasanya digunakan dalam liturgi agama. Nah sekarang pun warna hitam ini sudah diganti ke warna ungu. Jadi kita banyak menggunakan warna ungu dalam lambang yang warna-warna yang melambangkan duka cita. Oke. Nah ini yang saya bilang ini tadi, warna jingga. Warna jingga ini kita gunakan saat ada yang tahu? Kapan? Kurang tahu brother, baru dengar. Wah, oke. Ibu Gaudete ya brother. Betul, Andri betul. Minggu Gaudete dan Letare brother. ya betul Minggu Letare. Tapi saya sering bingung brother. Gaudete itu yang waktu Prapaskah atau waktu Advent brother? Gaudete Advent, Andri. Untuk yang Letare yang waktu Prapaskah ya brother. Ya. Nah kita minggu ini Minggu Letare selama satu pekan ini itu minggu Prapaskah keempat jatuhnya. Oh iya brother, iya brother. Father waktu seminari menengah dulu saat memasuki masa ini Minggu Gaudete dan Minggu Letare kami berwarna jingga di seminari. Iya Warna brother. itu. Oke, warna jingga. Oke, kita akan masuk ke bagian ketiga, yakni dalam PUMR juga ditegaskan menggunakan warna liturgi juga dalam misa liturgi, misa ritual, misa berbagai keperluan dan misa votif. Misa ritual itu contohnya tuh dalam budaya orang Flores, misalnya dalam apa ya? Ketika ingin menombak paus, jadi mereka ada misa juga biasanya sebelum menombak paus itu. Jadi itu adalah salah satu bentuk misa ritual. Itu karena kan ritual mereka, tradisi mereka dalam menombak paus. Nah, misa ritual adalah misa yang diadakan dalam kaitan dengan sakramen dan sakramental juga. Digunakan warna liturgi yang ditentukan untuk peran yang bersangkutan, atau putih atau warna pesta. Jadi sesuai ketentuan yang berlaku menurut PUMR nomor 372. Lalu misa berbagai keperluan. Misa berbagai keperluan adalah misa yang diadakan dalam keadaan dan saat tertentu, entah secara insidental atau secara teratur untuk suatu keperluan khusus. Jadi misalnya misa saat peperangan, terjadi masa peperangan, kita bertemakan tobat bahasa Indonesia itu kan. Jadi kita menggunakan warna liturgi ungu, atau misalnya kalau kita bisa memperhatikan rumah ada dengan bisa memperhatikan rumah, itu juga kita menggunakan warna liturgi tertentu. Oke. Yang ketiga adalah misa votif. Ada tahu misa votif itu misa apa? Bisa khusus, intensi khusus. Ya, betul. Misa votif adalah misa yang merayakan misteri Kristus atau misa untuk menghormati tensi-tensi tertentu atau gimana gitu ya. Dan warna itu digunakan adalah warna yang cocok dengan tema misa. Jadi misalkan kita merayakan misa untuk menghormati Santa Peron Maria, maka kita gunakan warna liturgi putih misalnya gitu. Oke teman-teman, kita sudah sampai pada penghujung dari pelajaran kita. Dan saya berharap apa yang kita jelaskan pada hari ini sungguh memberi makna bagi kita, dan kurang lebih ya saya memberikan pengetahuan pada kalian supaya kita ini nggak terlalu kudet lah dengan soal liturgi ya. Oke teman-teman, apa ada pertanyaan? Oh tidak ada. Oke, terima kasih. Cukup Maaf ya. jelas. Mari kita tutup semua rangkaian pembelajaran kita dengan doa. Saya minta saudara Bobi mungkin. Ibu Bobi. Mari berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami, atas penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Kiranya apa yang diberikan oleh Frater dapat kami ingat selalu dan kami praktekkan
dalam hidup sehari-hari. Dan sebentar lagi kami akan pulang ya Tuhan, kiranya Engkau melindungi kami supaya kami sampai di rumah dengan selamat. Terpujilah nama Tuhan ini dan sepanjang segala masa. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih brother. Terima kasih, brother. Bagi kita